wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini akan kami kabarkan informasi terbaru dari serangkaian seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Dalam video ini akan kami sampaikan terbaru ya, info mengenai guru-guru yang sudah lolos passing grade baik P1, P2 ataupun P3 yang belum mendapatkan formasi. Akan kami sampaikan info terupdate-nya, yaitu Kemendikbud memberikan solusi terbaik bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Nah, di sini kami telah berada dalam sebuah berita mengenai guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade. Seperti kita ketahui ya, bahwa guru honorer lulus passing grade telah melakukan demo berjilid-jilid ya, sampai jilid yang ke-6. Nah, kami akan bawakan informasi pentingnya. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, Hetty Kustrianingsih, mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek memberikan dua opsi bagi mereka. Opsi tersebut sebagai jawaban atas desakan guru honorer negeri yang lulus passing grade tanpa formasi. Sesuai hasil pertemuan dengan para pejabat Kemendikbudristek pada tanggal 15 Februari, kami diberikan dua opsi, kata Hetty kepada jpnn.com. Opsi pertama, 193 ribuan guru honorer negeri yang lolos passing grade baik tahap 1 tahap 2 ikut seleksi tahap ketiga. Nantinya mereka akan diprioritaskan mengisi formasi kosong. Kemudian untuk opsi kedua, jika menolak ikut tes lagi maka masuk ke gelombang berikutnya, yaitu P3K di tahun 2022. Dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 akan ada Permenpan RW baru yang mana salah satunya memprioritaskan guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021. Namun mereka akan langsung diangkat dengan catatan formasinya tersedia. Nah, ini jadi dua opsi yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian terhadap dua opsi tersebut, Hetty menyerahkan semua keputusan kepada masing-masing guru honorer. Jika posisinya terancam, misalnya akan diberhentikan kepala sekolah, lebih aman ikut seleksi tahap ketiga karena ada optimalisasi. Kemudian jadi ini ya dua opsi yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Akan tetapi dari Ketum Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade tidak memberikan semua kepada guru honorer tersebut ya, mau ikut opsi yang mana. Nah, kemudian namun semua itu Hetty kembalikan kepada masing-masing individu. Ini ya, kembalikan kepada masing-masing. Saya menyerahkan keputusan kepada masing-masing guru honorer saja mau ikut seleksi tahap 3 atau menunggu P3K 2022, terangnya. Hetty sendiri dalam posisi dilematis sebab terhitung 16 Februari 2022 dia tidak lagi diizinkan mengajar di SDN 8 Kota Cilegon oleh kepala sekolahnya. Jadi memang ada guru-guru honorer yang memang sudah tidak diberikan jam seperti itu ya. Karena saya sudah diberhentikan, memang akan lebih baik ikut yang seleksi ketiga agar mendapatkan optimalisasi. Ini masih sholat istikharah dulu untuk menentukan pilihan, pungkas Hetty Kustrianingsih. Nah, ini merupakan informasi yang baik menurut kami karena sudah ada kejelasan ya dari Kemendikbudristek terkait dengan guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade. Ini diberikan dua opsi ya, di mana opsi yang pertama adalah honorer negeri yang sudah lulus passing grade tahap 1 tahap 2 ikut seleksi tahap ketiga, nantinya akan diprioritaskan mengisi formasi kosong. Artinya optimalisasi ya. Optimalisasi itu akan diprioritaskan. Kemudian opsi yang kedua, jika tidak ikut seleksi tahap yang ketiga, yaitu menunggu di tahun 2022. Tentunya di tahun 2022 nanti akan ada Kemenpan RW baru yang mengatur prioritas bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade, yang nantinya ketika sudah ada formasinya langsung mengisi tanpa tes. Nah, ini dua
penawaran ya, atau 2 opsi yang diberikan Kemendikbudristek kepada guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, kemudian berita yang sama masih dari jbnn.com ya. Ini ditegaskan kembali bahwa ada kebijakan khusus untuk 193.000 guru honorer lulus passing grade tanpa formasi. Tunggu saja. Kami bacakan. Jadi Bapak Praptono ya, yang merupakan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK, mengungkapkan bakal ada kebijakan khusus untuk 193 ribuan guru honorer negeri yang lolos passing grade tetapi tidak mempunyai formasi. Kebijakannya akan dituangkan dalam Permenpan RB dan dilaksanakan pada P3K 2022, ungkap Praptono saat menerima perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade FGHN LPSI yang disiarkan langsung lewat YouTube Bu Heti Kustrianingsih Selasa. Nah, Praptono didaulat mewakili Kemendikbudristek Nadiem Makarim untuk menerima perwakilan para demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Praptono menyebutkan pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan di tengah-tengah pelaksanaan seleksi. Seleksi P3K Guru 2021 mengikuti Permenpan 28 tahun 2021 yang ketentuan tes dilakukan hingga 3 kali. Kalau guru honorer menuntut diberikan formasi tanpa tes lagi berarti tidak bisa tahun ini, ujarnya. Nah, dia menyebutkan tahun ini sekitar 486.000 guru honorer yang lulus passing grade. Dari sejumlah tersebut sekitar 293 ribuan lulus formasi, 293 lulus dan mendapatkan formasi, dan 193.000 tidak lulus formasi. Nah, terhadap 193 ini yang tidak lulus formasi ya, menurut Pak Praptono akan diprioritaskan pada rekrutmen tahun 2022. Itu sebabnya pemerintah terus mendorong Pemda untuk memaksimalkan pengusulan P3K tahun 2022. Kuota 2022 lebih banyak, karena itu Pemda sebaiknya mengusulkan sebanyak-banyaknya, ucapnya Bapak Praptono ya, yang mewakili Kemendikbudristek yang menemui para pendemo dari Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade yang melakukan demo jilid ke-6 ya di depan Kemendikbudristek, dan itu adalah janji pemerintah bahwa akan diprioritaskan di tahun 2022 langsung mengisi formasi tanpa tes. Nah, sekian informasi dari kami. Ini perkembangan terbarunya dari guru-guru honorer yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Semoga nanti guru-guru honorer yang tidak lulus passing grade, yang lulus passing grade tidak mendapat formasi, semoga jalan kedua opsi ini memang benar-benar akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Dan bagi yang belum lulus passing grade, nanti semoga ada jalan, entah itu masa kerja, afirmasi masa kerja, ataupun penurunan passing grade kembali, atau kebijakan apalagi yang terpenting adalah yang sangat perlu dengan guru honorer. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.